Bayangkan jika cinta yang tulus datang tanpa diduga, namun ternyata menyimpan rahasia yang mengejutkan. Bagaimana jika seseorang yang kita cintai ternyata berasal dari dunia lain? Inilah kisah seorang pemuda sederhana yang harus menghadapi kenyataan bahwa istri yang sangat ia cintai ternyata bukan manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roro Mendil. Saya sangat berterima kasih untuk sahabat yang telah like dan subscribe. Saya doakan sahabat semua dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Raka adalah seorang pemuda yang kehidupannya begitu sederhana. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dengan kesederhanaan, dibesarkan oleh ibunya yang bekerja sebagai penjual kue keliling. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan Raka sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga kecil mereka. Dengan penuh rasa tanggung jawab, Raka tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan rajin bekerja. Setelah lulus SMA, ia memutuskan menjadi marbot masjid di kampungnya. Tugasnya sederhana tetapi penuh keberkahan, membersihkan masjid, mengumandangkan azan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar masjid. Masyarakat di kampung mengenal Raka sebagai pemuda yang ramah dan penuh dedikasi. Setiap hari, ia menyempatkan diri untuk menyapa siapa saja yang ia temui di jalan. Saat ada anak-anak kecil bermain di sekitar masjid, Raka sering membimbing mereka belajar mengaji. Sifatnya yang penuh kelembutan membuatnya dicintai banyak orang. Namun, di balik senyumnya yang selalu terpancar, Raka sebenarnya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia sering merenung di malam hari, bertanya-tanya kapan Allah akan menghadirkan seseorang yang bisa menjadi pelengkap hidupnya. Setiap malam, Raka berdoa di dalam masjid setelah selesai membersihkan tempat suci itu. Ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah agar diberikan pasangan yang salihah, yang bisa menjadi teman hidupnya dan mendukungnya dalam beribadah. Doa itu terus ia panjatkan dengan penuh harap, meskipun ia sadar bahwa hidupnya yang sederhana mungkin tidak menarik perhatian banyak wanita. Namun, di hatinya, ia yakin bahwa Allah pasti punya rencana terbaik untuknya. Pada suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit kampung, Raka sedang menutup pintu masjid setelah salat Isya. Suasana sunyi, hanya terdengar suara angin malam yang berhembus lembut. Tiba-tiba, langkah kaki seorang wanita terdengar mendekat. Ketika Raka menoleh, ia melihat seorang wanita berdiri di depan gerbang masjid. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana tetapi terlihat sangat anggun. Wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan, dan matanya memancarkan ketenangan. Raka merasa canggung, tetapi ia berusaha tetap ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanyanya dengan sopan. Wanita itu tersenyum, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Sinta. Ia berkata bahwa ia sedang mencari tempat untuk beristirahat sejenak karena merasa kelelahan setelah berjalan jauh. Raka, dengan hati yang penuh empati, menawarkan Sinta untuk duduk di beranda masjid. Ia pun mengambilkan segelas air untuk wanita itu. Malam itu menjadi awal dari perkenalan mereka. Sinta bercerita bahwa ia adalah seorang pendatang yang baru tiba di kampung tersebut. Ia tampak begitu misterius, tetapi cara bicaranya yang lembut membuat Raka merasa nyaman. Meski baru pertama kali bertemu, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda pada Sinta, seperti ada aura yang menenangkan di sekelilingnya. Setelah mengobrol beberapa saat, Sinta pamit untuk pergi, tetapi sebelum itu, ia berjanji akan kembali ke masjid di malam berikutnya untuk melanjutkan obrolan mereka. Hari-hari berlalu, dan Sinta mulai rutin mengunjungi masjid setiap malam. Raka dan Sinta semakin akrab. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan, keindahan alam, hingga kebesaran Allah. Raka merasa bahwa Sinta adalah sosok yang sangat berbeda dari wanita pada umumnya. Ia begitu peka, selalu mendengarkan dengan penuh perhatian,
dan memberikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan. Hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi lebih dari sekadar teman. Raka mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan hangat yang mengisi hatinya setiap kali ia berbicara dengan Sinta. Namun, di sisi lain, ia merasa cemas. Bagaimana jika Sinta tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika wanita itu hanya menganggapnya sebagai teman biasa? Sinta juga terlihat semakin dekat dengan Raka. Ia sering memuji kebaikan hati pemuda itu, terutama sikapnya yang begitu tulus membantu orang lain. Raka, kamu itu seperti lilin. Kamu selalu menerangi orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri, kata Sinta suatu malam. Kata-kata itu membuat hati Raka bergetar. Dalam diam, ia berdoa kepada Allah agar Sinta adalah wanita yang dikirimkan untuknya. Setelah beberapa bulan mengenal Sinta, Raka akhirnya memberanikan diri untuk melamar wanita itu. Ia merasa sudah cukup mengenal Sinta dan yakin bahwa wanita itu adalah jawaban dari doanya. Dengan hati yang berdebar, Raka mengutarakan niatnya kepada Sinta di suatu malam yang tenang. Sinta, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tetapi aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Raka berkata dengan suara bergetar. Ia menundukkan kepala, takut melihat reaksi Sinta. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Sinta tersenyum lembut dan menjawab, Raka, aku sudah lama mengagumimu. Jika kamu bersedia menerimaku apa adanya, maka aku bersedia menjadi istrimu. Raka hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Perasaan bahagia membanjiri hatinya. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Sinta memiliki permintaan khusus, pernikahan mereka harus dilakukan dengan sangat sederhana, tanpa banyak tamu, dan tanpa dokumentasi apapun. Awalnya, Raka merasa aneh, tetapi ia tidak ingin mengecewakan Sinta. Ia berpikir bahwa mungkin Sinta hanya ingin menjaga privasi. Setelah pernikahan sederhana itu, Raka dan Sinta mulai menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di dekat masjid yang disediakan oleh pengurus masjid untuk Raka. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Sinta selalu mendukung Raka dalam tugas-tugasnya sebagai marbot, bahkan sering membantunya membersihkan masjid dan mengurus anak-anak yang datang untuk mengaji. Namun, seiring waktu, Raka mulai menyadari beberapa hal aneh tentang Sinta. Wanita itu hampir tidak pernah makan bersama Raka. Ia selalu berdalih bahwa ia sudah makan sebelumnya atau bahwa ia tidak merasa lapar. Selain itu, Sinta jarang terlihat keluar rumah pada siang hari. Ia lebih suka tinggal di dalam rumah, dengan alasan bahwa ia tidak suka panas matahari. Meski begitu, Raka mencoba mengabaikan semua keanehan itu. Ia terlalu mencintai Sinta untuk membiarkan hal-hal kecil merusak kebahagiaan mereka. Baginya, yang terpenting adalah bahwa Sinta selalu ada untuknya, mendukungnya, dan mencintainya dengan tulus. Namun, Raka tidak tahu bahwa semua hal aneh itu hanyalah awal dari rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan rumah tangganya. Ia menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan Sinta yang berbeda dari wanita pada umumnya. Misalnya, Sinta hampir tidak pernah terlihat makan bersama. Setiap kali Raka mengajak makan malam bersama, Sinta selalu berdalih bahwa ia sudah makan lebih dulu atau merasa tidak lapar. Awalnya, Raka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi semakin lama, ia merasa ada yang janggal. Selain itu, Sinta jarang sekali keluar rumah pada siang hari. Ketika Raka menyarankan agar mereka pergi bersama untuk membeli kebutuhan rumah tangga atau sekadar berjalan-jalan di sekitar kampung, Sinta selalu menolak dengan alasan tidak suka panas matahari. Aku lebih nyaman di rumah, Raka. Lagi pula, tugasmu di masjid lebih penting, kata Sinta suatu kali sambil tersenyum. Walaupun Sinta terlihat tulus, Raka tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang mulai mengusik pikirannya. Yang lebih aneh lagi,
Sinta terkadang berbicara dengan suara lirih di malam hari. Raka sering terbangun dan mendapati Sinta duduk di pojok kamar, seperti sedang berbicara sendiri. Saat ditanya, Sinta hanya menjawab bahwa ia sedang berdoa. Meskipun Raka mencoba percaya, ada sesuatu dalam suara Sinta yang terdengar berbeda, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. Namun, Raka selalu memilih untuk mengabaikan rasa curiga itu karena cintanya kepada Sinta yang begitu besar. Malam itu, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Saat Raka bangun untuk salat tahajud, ia mendengar suara samar-samar dari ruang tamu. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya Raka ketika ia melihat Sinta berdiri di tengah ruangan dengan tubuh yang bersinar samar. Matanya terpejam, dan mulutnya bergerak seolah-olah sedang mengucapkan mantra. Di sekitarnya, udara terasa dingin, dan bau kemenyan samar tercium. Raka berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia berusaha memberanikan diri untuk mendekati Sinta. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Sinta membuka matanya perlahan, lalu menatap Raka dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan ketakutan. "Aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu lagi, Raka," kata Sinta akhirnya. Ia duduk di lantai, menunduk, dan mulai menceritakan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Sinta mengaku bahwa ia bukan manusia, melainkan jin wanita yang berasal dari dimensi lain. Ia telah lama mengamati Raka dan merasa tertarik dengan kesalehan serta kebaikan hatinya. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mendekati Raka dan menjalani hidup seperti manusia biasa. Mendengar pengakuan itu, Raka merasa seolah-olah bumi yang ia pijak runtuh. Ia tidak percaya bahwa wanita yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati ternyata bukan manusia. "Kenapa kamu tidak jujur dari awal, Sinta? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" tanya Raka dengan suara yang bergetar. Matanya mulai basah oleh air mata, mencerminkan rasa kecewa yang mendalam. Sinta hanya bisa menangis sambil memohon maaf. "Aku tidak bermaksud menipumu, Raka. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh seseorang yang tulus seperti kamu," jawabnya. Ia menceritakan bahwa dunianya sangat berbeda dengan dunia manusia, penuh dengan intrik dan kekuasaan. Ia merasa lelah hidup di sana dan ingin mencari ketenangan di dunia manusia. Pertemuan dengan Raka memberinya harapan baru, tetapi ia sadar bahwa kebohongan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Raka berada dalam dilema besar. Di satu sisi, ia merasa sangat kecewa karena kejujuran adalah hal yang paling ia junjung tinggi. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia masih mencintai Sinta. Wanita itu telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi penuh dengan gejolak batin bagi Raka. Ia sering mengunci diri di kamar, menghabiskan waktu dalam doa dan istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Ia bertanya-tanya apakah cintanya kepada Sinta adalah sebuah kesalahan atau ujian dari Tuhan. Ia juga mulai merasa takut akan pandangan masyarakat jika mereka mengetahui kebenaran ini. Sinta, di sisi lain, mencoba menjaga jarak untuk memberikan Raka waktu berpikir. Ia tidak ingin memaksakan kehadirannya, meskipun hatinya hancur melihat Raka yang semakin terpuruk. Setiap malam, ia berdoa dalam diam, berharap Raka bisa memaafkannya dan menerima dirinya apa adanya. "Aku tahu aku salah, tetapi aku benar-benar mencintainya," gumam Sinta dalam tangis. Keadaan ini juga memengaruhi tugas Raka sebagai marbot masjid. Ia menjadi lebih pendiam dan terlihat sering melamun. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, tetapi Raka hanya menjawab bahwa ia sedang lelah. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada seorang pun yang bisa memahami beban yang sedang ia tanggung. Melihat penderitaan yang dialami Raka, Sinta akhirnya mengambil keputusan yang sulit.
Ia memutuskan untuk pergi dari kehidupan Raka, setidaknya untuk sementara waktu. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, Raka. Jika keberadaanku hanya membuatmu menderita, maka lebih baik aku pergi, katanya dengan air mata yang mengalir deras. Raka hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia merasa hancur, tetapi ia juga tidak bisa menghentikan Sinta. Malam itu, Sinta menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah kecil mereka yang kini terasa begitu sepi. Hari-hari tanpa Sinta menjadi ujian berat bagi Raka. Ia merindukan kehadiran wanita itu, meskipun ia tahu bahwa Sinta bukan manusia. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa atau apa seseorang, melainkan tentang bagaimana hati mereka saling terhubung. Dengan penuh rasa penyesalan, Raka kembali berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Setelah kepergian Sinta, Raka merasa hidupnya berubah total. Rumah yang dulunya penuh kehangatan kini terasa dingin dan hampa. Setiap sudut rumah mengingatkan Raka pada keberadaan Sinta, senyumnya yang menenangkan, suaranya yang lembut, dan cara Sinta mendukung setiap langkahnya. Namun, yang lebih menghantuinya adalah rasa bersalah. Ia merasa bahwa ia telah gagal memberikan perlindungan dan pengertian kepada wanita yang mencintainya dengan tulus, meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Tidak ingin menyerah, Raka memutuskan untuk mencari Sinta. Ia bertanya-tanya ke berbagai tempat, bahkan kepada beberapa orang tua kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Awalnya, tidak ada yang tahu keberadaan Sinta, tetapi satu orang tua bijak memberikan petunjuk. Jin tidak benar-benar pergi, Raka. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Jika hatimu cukup kuat dan niatmu tulus, kamu bisa menemukannya, kata pria tua itu dengan tatapan penuh makna. Malam itu, Raka memutuskan untuk merenung di masjid. Ia menghabiskan malam dalam doa dan munajat, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk menemukan Sinta. Dalam kesunyian malam, ia merasakan ketenangan yang aneh, seperti ada suara halus yang berbisik di dalam hatinya, membimbingnya ke tempat di mana ia mungkin bisa menemukan Sinta. Petunjuk yang Raka dapatkan membawanya ke sebuah hutan di pinggiran kampung, tempat yang konon diyakini sebagai gerbang ke dunia lain. Hutan itu lebat dan penuh misteri, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan udara yang terasa berat. Meskipun rasa takut sempat menghantui, Raka terus melangkah dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa cintanya kepada Sinta adalah alasan yang cukup kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Setelah berjalan cukup jauh, Raka menemukan sebuah batu besar di tengah hutan. Di sana, ia duduk dan kembali berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan suasana sekitar berubah. Udara menjadi dingin dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan. Di hadapannya, sebuah pintu tak kasat mata mulai terlihat. Raka tahu bahwa ia telah menemukan gerbang ke dunia tempat Sinta berasal. Dengan hati yang penuh keberanian, ia melangkah masuk. Dunia di balik gerbang itu sangat berbeda dari dunia manusia. Langitnya berwarna ungu tua, dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Suara gemericik air terdengar di kejauhan, dan pemandangan di sekelilingnya terasa begitu indah tetapi juga asing. Namun, Raka tidak terpesona oleh keindahan itu. Ia hanya fokus pada satu tujuan, menemukan Sinta. Setelah melewati berbagai rintangan dan bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang mencoba menghalangi jalannya, Raka akhirnya tiba di sebuah istana megah yang berdiri di tengah dunia jin. Ia merasa yakin bahwa Sinta ada di sana. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati pintu istana, tetapi sebelum ia sempat masuk, seorang penjaga menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan di sini, manusia?" tanya penjaga itu dengan suara yang menggelegar. Raka tidak gentar. Ia menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari istrinya, Sinta. Penjaga itu awalnya tampak ragu, tetapi setelah melihat kesungguhan di mata Raka, ia mengizinkannya masuk. "Jika kau cukup berani untuk datang sejauh ini,
Mungkin kau memang pantas bertemu dengannya, kata penjaga itu sambil membuka pintu istana. Di dalam istana, Raka akhirnya menemukan Sinta. Wanita itu duduk di sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya lembut, mengenakan pakaian yang jauh lebih mewah daripada yang biasa ia pakai di dunia manusia. Ketika Sinta melihat Raka, air mata langsung mengalir di pipinya. "Raka, kenapa kamu datang ke sini? Ini tempat yang berbahaya bagimu," katanya dengan suara gemetar. Raka hanya tersenyum tipis. "Aku tidak peduli seberapa berbahayanya tempat ini, Sinta. Aku hanya ingin bersamamu. Aku mencintaimu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat hati Sinta luluh. Ia tidak pernah menyangka bahwa Raka akan berjuang sejauh ini demi dirinya. Namun, perjuangan Raka belum selesai. Raja Jin, yang ternyata adalah pemimpin dunia tersebut, mendengar keberadaan Raka dan merasa tidak senang. "Manusia tidak seharusnya berada di sini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau pantas mengambil salah satu dari kami?" tanya Raja Jin dengan suara penuh wibawa. Raka dengan tenang menjelaskan bahwa cintanya kepada Sinta tidak didasarkan pada apapun selain ketulusan. "Saya mungkin hanya manusia biasa, tetapi saya percaya bahwa cinta sejati tidak memandang batasan dunia atau jenis makhluk. Saya hanya ingin memberikan kebahagiaan kepada Sinta, sama seperti dia telah memberikan kebahagiaan kepada saya," kata Raka dengan penuh keyakinan. Raja Jin tertawa kecil, tetapi ia tampak terkesan oleh keberanian Raka. "Kalau begitu, buktikan bahwa cintamu cukup kuat untuk melindunginya. Aku akan memberimu satu ujian terakhir," katanya. Ujian itu adalah melewati sebuah jalan yang dipenuhi dengan ilusi dan ketakutan terbesar Raka. Jika ia berhasil melewatinya tanpa menyerah, maka ia diizinkan untuk membawa Sinta kembali ke dunia manusia. Dengan penuh keyakinan dan doa, Raka menjalani ujian itu. Di sepanjang perjalanan, ia dihadapkan pada berbagai ilusi yang menggambarkan kegagalannya, rasa bersalahnya, dan ketakutannya akan kehilangan Sinta. Namun, dengan kekuatan cinta dan keimanannya kepada Allah, Raka berhasil melewati semuanya. Setelah berhasil melewati ujian, Raja Jin mengizinkan Raka dan Sinta kembali ke dunia manusia. "Kalian berdua telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa melampaui batasan apapun. Aku berharap kalian bisa hidup bahagia di dunia kalian," kata Raja Jin sebelum membuka pintu gerbang yang menghubungkan kedua dunia. Raka dan Sinta akhirnya kembali ke kampung mereka. Kehidupan mereka tidak selalu mudah, tetapi mereka belajar untuk saling menerima dan mendukung. Sinta, meskipun bukan manusia, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik. Ia belajar beradaptasi dengan kehidupan manusia, sementara Raka terus menjalani tugasnya sebagai marbot dengan lebih semangat. Kisah mereka menjadi pelajaran besar bagi Raka dan Sinta bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan, keberanian, dan ketulusan. Mereka membuktikan bahwa cinta dapat mengalahkan segala perbedaan, bahkan batasan antara dunia manusia dan dunia jin. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.